di dalam kita menjalankan penyempurnaan kodrat diri kita menjadi sebuah wujud bagi Allah yang kita hindarkan bersekutu baginya dengan segala kesempurnaan. Menyempurnakan kodrat Allah pada diri sudah pasti kita menyempurnakan dari persekutuan dengan hadirnya prasangka sebagai kemanusiaan di dalam berwujud kepada Allah. Dalam hal ini perlu kita sampaikan, menandakan sudah berdirinya suatu kekuatan Allah yang wujud di dalam diri dengan sebutan aras, dan berkuasanya Allah pada diri disebutkan Qudsi Allah, dan terjadinya keajaiban keramat Allah pada jasad dinamakan ilmu. Dengan hal ini perlu kita melihat dari sisi uji layaknya kepada pengembangan pemahaman tentang kalam. Bagaimana yang dikatakan kalamullah itu, yaitu berbicaranya suatu wujud Allah dengan alam berupa kejadian. Ini dinamakan kalam. Batasan kalam ini adalah kodrat kejadian yang ada wujud pada alam, maka dinamakan ini kalam atau ayat yang tidak terputus. Ayat yang tidak terputus adalah kalam. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Al-Quran, itu adalah ayat yang sudah ditutup. Ayat yang sudah ditutup dengan jumlah surat dan jumlah ayat. Apakah tidak ada lagi ayat dengan Allah? Meskipun Al-Quran sudah ditutup dengan 6.666. Inilah yang dikatakan kalam. Kalau kita sudah memahami kepada makom tauhid, maka kita akan mengerti cara menjalankan kalam tadi. Jadi tidak ada lagi pedoman setelah kita memahami hakikat Al-Quran. Kita dapati amanah-amanah yang disimpan di dalam ayat-ayatnya bertemu dalam wujudnya diri menjadi suatu kodrat. Kodrat inilah yang akan bertajali dengan alam bernama kalam. Kalam ini bukan kata-kata, tapi kalam ini adalah bahasa kejadian. Kalau kita belum paham apa makna dari sebuah kejadian, yaitu bahasa. Jadi apa saja yang terjadi pada alam ini adalah bahasa untuk diceritakan kepada sebuah wujud yang dinamakan keinsanan. Dengan demikian kita sudah paham. Kalau kita melihat dari sisi pencarian melalui Al-Quran, ibaratnya kalau dibandingkan dengan segala nikmat Allah, Al-Quran adalah air setetes dari sebuah laut. Tetapi dalam pemahaman kewujudan Tuhan pada diri, ini adalah kita menguasai dan menyempurnakan tiga syarat tersebut untuk dasar kita bisa berkalam kepada alam. Kalau begini anginnya, bahasanya begini. Kalau begini model hujannya, ini bahasanya. Allah sedang bercerita, ini bahasanya. Kalau begini kejadiannya, ya ini bahasanya. Itu akan muncul dan akan kita pahami setelah kita mengalami proses penyempurnaan dari tiga kodrat. Pertama, terjadi proses aras atau kekuatan, yang mana bersumber seluruhnya kepada kekuatan yang ada pada kodrat diri kita. Itu adalah wujud batin sir pada qalbi. Ini harus sempurna. Nah, yang kedua adalah qudsi atau kekuasaan, jatuhnya pada kodrat iradat. Iradat di sini adalah alam iradah, alam rohani atau alam zat. Apakah sudah berkuasa rohani kita terhadap zatnya Allah? Nah gitu. Apakah kita sudah dikuasai atau kita sudah menguasai? Ini namanya alam iradah, kodratnya adalah qudsi. Qudsi itu kekuasaan. Contoh kekuasaan adalah pandangan.
Berkuasa mana pandangan penglihatan dengan akal, dengan pandangan hayatnya terhadap wujudnya. Nah, ini berkuasa mana? Jadi ini perlu ditingkatkan. Sudahkah kita menguasai pandangan kita terhadap sebuah wujud Allah, sehingga kesempurnaan ini akan melahirkan peringkat yang ketiga, dinamakan ilmu atau disebut dengan keramatullah atau sebuah keajaiban. Dari hasil kekuatan dan kekuasaan aras dan kursi di dalam diri kita, maka wujudlah sebuah keajaiban. Apa keajaiban? Muncullah penampakan sebuah jasad. Ini dasarnya kita harus bisa tersambung dengan alam. Kalau sudah terjadi aras, kursi dan keramat, berdirinya aras pada batin, berdirinya kursi pada zat, dan hayatnya nur pada ilmu, yaitu jasad. Jadi impunan dari kodrat yang tiga tadi membuat suatu kesempurnaan kita bisa berkalam dengan alam semesta ini. Karena alam semesta ini ada dua kodratnya. Ada yang berkodrat ruh, jatuhnya kepada makhluk. Ada yang berkodrat batin, jatuhnya kepada alam. Nah, itu dua dia. Jadi kalau kita sudah bisa menata batin tersebut, tiga kodrat tadi, penuh perhatian kita, kalau kisultanil azim muazil manil kadim, kalau memang wujud Allah pada batin sudah menguasai dan menguluhiyah sebagai sumber ilmu, maka iradah lahirlah zat berkehendak. Apa yang dikehendaki zat sesuai permintaan insaniyahnya Allah, maka ilmu sebagai keramatullah akan menjadikan permintaan tersebut. Inilah hebatnya untuk mengenai kalam. Jadi kalau kita belum bisa mencapai titik kesempurnaan aras, kursi dan keramat ini, maka kita akan lengah, tidak paham, tidak mengerti tentang apa bahasa yang muncul dari alam ke kita. Gitu. Jadi kita nggak bisa terjemahkan. Kenapa? Karena alat untuk bisa kita berkalam kepada alam. Karena Al-Quran itu seperti yang saya pernah ajarkan, Iqra itu pecah tiga, jatuh ke ayat ke Al-Quran bernama kauliyah. Nah, jatuh ke alam bernama kalam, jatuh ke diri bernama kauni. Nah, ini sudah bisa kita hayatkan dengan masa tafakur yang berkepanjangan terhadap sebuah wujud tadi. Kalau kita sudah memang menjadi hayat kodratnya Allah dan iradatnya pegangan Muhammad pada zat dan ilmu pegangan maujud adalah Adam. Kalau semuanya ini sudah menjadi suatu wujud yang nyata, maka tidak perlu lagi memahami dan mengkaji sebelum dia menjadi tubuh. Kalau semua sudah menjadi tubuh, berarti tidak perlu lagi menjadi suatu amalan dan mengamalkan yang bersifat pecah tubuh tadi. Kenapa? Karena dia telah menzohir kepada Allah. Nah, inilah yang perlu kita tekankan. Bagaimana kita bisa menguasai batin diri kita dalam qalbi, dan bagaimana zat Allah wujud pada penampakan rohani, dan bagaimana sebuah ilmu atau diri yang berasal dari keajaiban Allah. Nah, kalau sudah begitu kesadaran kita, maka kita sudah bisa mendapatkan ilmu berkomunikasi dengan berkalam dengan semua alam. Tapi kalau yang tiga ini belum nyata di diri kita, karena menyempurnakannya itu dengan pandangan, bukan ada ayat penyempurna. Nah, bagaimana kita melihat arasnya Allah bernama kodrat? Nah, mana aras Allah, mana kodrat Allah tadi? Kekuatan
Nah, kekuatan itu himpunan dari segalanya yang mawujud dari qalbi. Dan mana kekuasaan? Inilah zat. Ini yang dinamakan iradat. Iradat pegangan zat yang berkualitas Muhammad, dalam makom Muhammad. Nah, sudahkah kita memiliki batang tubuh Muhammad dengan zat tadi? Nah, akhirnya kita akan melihat suatu keajaiban, yaitu sebuah jasad yang berasal dari kekuatan dan kekuasaan. Berarti jasad yang sudah zahir ini adalah suatu wujud ilmu yang dibuat oleh kekuatan dan kekuasaan yang telah disatukan dalam bentuk hayatnya Allah, yaitu keramatullah, yang sebagai keajaiban Allah, induk daripada segala ilmu yang maujud jatuh kepada jasad. Dengan demikian kita sudah mulai menaiki masa kalam. Masa kalam yaitu bagaimana kita bisa tersambung dengan kejadian yang disampaikan Allah melalui alam. Timbul ayat-ayat kalam itu dalam kondisi menjadi sebuah kekuatan, dan ia menjadi sebuah kejadian. Ya, kalau dia sudah menjadi kejadian, berarti tugas kita dalam penyempurnaan kodrat iradat ilmu ini sudah menjadi sebuah hayatullah. Nah, jadi kalau dia sudah menjadi hayatullah, berarti kita sudah bisa berkomunikasi batin dengan kalam atau suatu kejadian. Jadi kalau kita belum paham ada kejadian, terus kita dimintain suatu petunjuk dari orang, terus kita belum paham menceritakan. Kenapa? Karena dia belum bisa tunduk dan patuh ke kita, karena kodrat iradat ilmu ini adalah sebuah wujud yang nyata menjadi Rabbil Alamin. Nah, ini yang harus dipahami. Barulah kita bisa melaksanakan ilmu kalam, yaitu bisa bicara dan mengerti maksudnya petir, mengerti maksudnya angin, mengerti maksudnya semua kejadian. Dan akan kita bijaksana setelah kita tahu arti dan maksud kejadian ini. Ini yang dikatakan kalam. Jadi dengan demikian, bagaimana kita bisa melihat titik tiga tadi berwujud dari satu titik, ya, dengan kita melihat kodrat iradat ilmu tadi, membuatlah kita bisa berkalam dengan segala batin dan segala ruh yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Tiga kalam itu mengantarkan kita ke Rabbil Alamin, yaitu penguasa dari sekalian alam, Tuhan dari sekalian alam. Sudahkah kalam ini menguasai? Karena dari batin itulah munculnya sebuah kauni, dan kauni ini akan berkalam. Nah, bagaimana kita mendirikan kekuatan Allah sehingga dia bisa menundukkan zat dan nur yang ada di atasnya? Makanya aku berdiam, kata Allah, di yang di atasku ada aras. Nah, itu yang dimaksud. Yang kedua, itu yang pertama menyempurnakan, ya, sebagaimana kita bisa merasakan kodrat Allah ini adalah kodrat yang paling terkuat. Nah, namanya adalah kodrat. Nah, wujudnya adalah yaitu batin atau sir yang ada dalam qalbi ini. Dia derajatnya lebih tinggi. Nah, di mata kita itu harus dilihat dan harus diakui derajat daripada batin yang ada di dalam qalbi itu adalah derajatnya yang sangat tinggi. Yang kedua, kita sadari dengan zat yang disebut dengan ruhani. Nah, ruhani ini adalah kekuasaan. Apakah batang tubuh zat yang berwujud tubuh ini sudah bisa di mata hati kita, derajatnya adalah penghulu dari segala yang terjadi, yaitu asal usul batin semua terjadi. Nah, ini adalah zat, ya. Zat ini adalah sumber hidup, sumber hayat,
Nah, ini rohani kita. Apakah sudah ada pandangan derajatnya ke situ? Nah, yang ketiga, untuk melihat yang dua ini cukup dilihat tubuh, karena dia adalah sudah semaujud menjadi kodrat ilmu yang dinamakan karamatullah, yaitu sebuah jasad yang terjadi dari keajaiban. Sudahkah kita punya iman itu? Seorang yang berasal dari